Dan pemirsa, kami ajak Anda kali ini untuk memantau perkembangan situasi banjir yang ada di Jakarta akibat hujan yang tidak berhenti mengakibatkan banyaknya genangan air dan kemacetan lalu lintas di beberapa wilayah di Jakarta seperti ruas jalan dan Mogot. Kemacetan terjadi hingga flyover Pesing, Jakarta Barat. Sudah bergabung bersama kami ada rekan Safira dari lokasi. Safira, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di sana? Safira? Baik, pemirsa, kami masih akan terus mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan Safira di lokasi. Untuk hari ini, pemirsa, berkenaan dengan hujan yang terjadi sejak pagi, beberapa ruas jalan di Jakarta dilanda banjir. Ya, silakan Safira. Baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di daerah Grogol, lebih tepatnya di dekat Rumah Sakit Jiwa Soeharto Sirjan, yang mana memang saat ini dari arah perempatan Grogol menuju arah ke Jelambar, ini terpantau kondisi arus lalu lintasnya sangat padat, karena memang selain karena di sini merupakan titik kemacetan, di daerah sini juga saat ini sedang terjadi hujan yang cukup deras, dan juga ada beberapa genangan air yang kurang lebih ini sekitar 20 cm. Dan memang jika bisa dilihat, ini arus dari air yang mengalir di sekitar daerah Grogol ini cukup deras, Anggi dan juga pemirsa, sehingga memang masyarakat yang berada di sekitar Grogol ini memang diharuskan untuk berhati-hati. Selain itu juga dari Dinas PPSU memang juga sudah mengerahkan beberapa anggotanya untuk melakukan pemantauan banjir dan juga untuk membantu masyarakat agar dapat melintas. Seperti yang bisa saya tunjukkan, ini memang saat ini banjir sudah hampir menyentuh setengah ban dari motor maksud saya, sehingga memang kondisi arus lalu lintas juga sedikit terhambat karena adanya banjir. Dan selain itu juga memang di daerah sini sedang ada proyek untuk pembangunan flyover, sehingga memang terjadi juga penyempitan jalan. Dan saat ini seperti yang dapat saya sampaikan, memang kendaraan masih didominasi oleh kendaraan roda 4 yaitu atau mobil, lalu juga disusul dengan kendaraan roda 2. Begitu, Anggi. Baik, Safira, posisi Anda ini di titik mana, Safira, lebih tepatnya di dan Mogotnya? Kemudian apakah ada upaya semacam pumping untuk air yang menggenang di jalan? Oke, Anggi. Saat ini saya sedang berada di dekat Rumah Sakit Jiwa Soeharto Sirjan ini di daerah Grogol. Dan untuk pumping air sendiri memang hingga kini memang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun pemerintah wali kota dari Jakarta Barat memang sedang mengupayakan. Salah satunya mungkin meskipun water pumping ini belum berjalan, tetapi saat ini sudah ada beberapa petugas PPSU yang bertugas begitu, Andi. Oke, bagaimana dengan arus lalu lintas sendiri, Safira, untuk dua arah ini? Terdampak atau hanya satu lajur saja? Untuk arus lalu lintas ini hanya terdampak satu lajur saja, yaitu dari arah perempatan Grogol menuju arah ke Jelambar. Dan untuk arah sebaliknya itu terpantau masih cukup landai, sehingga memang saat ini masyarakat dihimbau yang dari arah perempatan Grogol menuju arah Jelambar ini dihimbau untuk bisa lebih berhati-hati, karena memang ini genangan airnya juga semakin meninggi. Seperti yang dapat saya sampaikan, ini memang saat ini seperti menambah ketinggian dari volume air. Begitu, Anggi. Oke, Safira, apakah ada upaya petugas di lapangan untuk mengurai kemacetan dan juga menangani banjir ini, Safira? Baik, Andi. Untuk dari pemantauan saya sejauh ini sekitar sejak saya sampai atau sekitar 15 menit yang lalu, memang dari petugas lapangan yang sudah hadir ini ada dari Dinas PPSU Provinsi DKI Jakarta, lebih tepatnya dari Kelurahan Grogol, dan juga di sini ada baru saja ini lewat
pembakaran dan juga penyelamatan yang ini pasti juga akan melakukan upaya-upaya agar genangan air yang ada di daerah sini dapat segera surut. Dan untuk dari petugas yang membantu mengurai kemacetan ataupun membantu melancarkan kondisi jalanan ini memang saat ini masih dari Dinas PPSU saja. Begitu, Anggi. Oke, Safira, untuk saat ini apakah ada semacam pengalihan arus lalu lintas yang diberlakukan sementara karena terlihat padat sekali ya arus lalu lintasnya di sana? Untuk pengalihan arus lalu lintas memang belum ada karena memang di daerah sini ini merupakan salah satu jalanan utama yang jika tidak hujan saja ini memang sudah sering menjadi titik kemacetan, Anggi. Jadi memang di daerah sini, di daerah Grogol ini memang sering terjadi kemacetan dan ini ditambah dengan adanya hujan. Ditambah karena adanya hujan faktor cuaca, sehingga memang macetnya ini atau kepadatan arus lalu lintasnya ini semakin meningkat begitu. Oke, baik. Safira, nanti kami akan kembali ke Anda untuk informasi terkini. Untuk sementara terima kasih Safira. Dan kali ini kami mengajak Anda pemirsa untuk beralih ke kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ada rekan Indra Subekti yang melaporkan dari sana. Indra, selamat siang. Bagaimana situasi di sana? Yang untuk kondisi di Jalan DI Panjaitan ini tepatnya di titik saya berdiri untuk saat ini itu sudah ketinggian sekitar 40 hingga 50 cm. Untuk kondisi arus lalu lintas sebenarnya cukup kemacetannya cukup panjang, khususnya di jalur dari arah Kramat Jati menuju ke arah Pulau Gadung. Oke, Indra, posisi Anda saat ini titiknya tepatnya di mana, Indra? Saya berada di Jalan DI Panjaitan Cawang Jatinegara, Jakarta Timur, tepatnya di arah ke jalan ke arah Pulau Gadung dari Kramat Jati. Oke, jadi untuk pagi hari ini apakah sudah ada petugas yang membantu untuk arus lalu lintas, Indra? Karena ini terlihat di visual kita sangat padat ya kendaraan dan semua berkumpul atau memilih jalur kanan untuk menghindari ada lubang atau juga trotoar di sebelah kiri. Untuk sejumlah petugas kepolisian maupun PPSU dan Bina Marga, Sudin SDA juga sudah disiagakan di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Karena ini merupakan salah satu jalur utama yang sedikit susah dialihkan ya. Karena mungkin untuk dialihkan Kotista juga lumayan cukup jauh, sehingga ada beberapa pengendara sepeda motor di depan sana yang terpaksa dialihkan untuk melawan arus melewati agar tidak terjadi penumpukan kendaraan seperti itu. Oke, untuk jalur resmi atau juga pengalihan arus lalu lintas sudah diberlakukan di lokasi, Indra? Untuk pengalihan arus lalu lintas secara resmi belum dilakukan karena petugas masih mengatur secara perlahan agar kendaraan yang melaju dari arah Kramat Jati menuju Pulau Gadung tidak melintasi lajur kiri jalan karena kedalaman air cukup tinggi. Oke, Indra, ini kami melihat visualnya air cukup tinggi ya. Air dengan ketinggian seperti ini berada hanya di lokasi Anda atau cukup merata, Indra? Khususnya kalau di Jalan DI Panjaitan ini sekitar 500 hingga 600 meter titik saya berdiri. Untuk arah ke DI Panjaitan arah Pulau Gadung sudah tidak banjir. Jadi titik air sebenarnya ada di dekat di tempat saya berdiri sini. Oke, dengan ketinggian 10 sampai 15 ya atau lebih tinggi? Untuk ketinggian sendiri 40 sampai 50 cm. Oke, cukup tinggi begitu. Oke, Indra, ini kan wilayah yang cukup padat pertemuan arus dari beberapa wilayah. Apakah ada semacam informasi di ujung jalan atau juga sebelum masuk ke DI Panjaitan supaya memilih lokasi lain atau jalur alternatif, Indra? Di tempatnya di ujung sana, persimpangan Cawang sudah disiagakan petugas kepolisian dan dinas perhubungan untuk mengalihkan sebagian kendaraan yang ingin melintas di jalur DI Panjaitan ini. Sebagian pengendara yang ingin melintas dialihkan ke jalur Otista. Seperti itu. Oke.
kondisi jalannya sebenarnya seperti apa, Indra, kalau untuk wilayah DI Panjaitan? Apakah cukup aman untuk semua lajur, misalnya kiri dan kanan, atau memang lebih baik memilih jalur kanan? Untuk pengendara dihimbau untuk melaju di sisi kanan jalan, tepatnya di lajur kanan, karena di kiri kontur jalan mulai sedikit menurun, sehingga kedalaman air tinggi titik terendah itu ada di lajur paling kiri jalan. Oke, jadi ini imbauan juga ya untuk pemirsa yang akan melintasi wilayah Cawang. Posisinya pemirsa bahwa sudah ada pengalihan arus lalu lintas, sehingga Anda harus perhatikan betul perubahan-perubahan atau juga arah dari atau lokasi dari banjir yang ada di wilayah Cawang. Terima kasih, Indra, nanti kami akan kembali ke Anda. Kali ini kami beralih ke Pluit, pemirsa, Jakarta Utara, bersama Arbida Dono Semito. Arbida, selamat siang, bagaimana kondisi Pluit? Baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Ini saya saat ini ada di Tanggul Muara Baru, Jakarta Utara. Dan memang saat ini saya bisa merasakan debur ombak yang ada di sebelah kanan saya yang akan ditunjukkan oleh juru kamera kami, Widiarto Adi, yang menunjukkan bahwa di situasi hari ini dengan curah hujan tinggi, memang saat ini gerimis rintik-rintik saja, tidak sederas sejak tadi pagi begitu. Namun anginnya cukup kencang pemirsa, sehingga saya bisa melihat bahwa ini debur ombaknya ini cukup tinggi begitu. Bahkan tadi kami melihat bahwa debur ombak ini melompati tanggul yang ada di sini. Nah, tanggul ini pemirsa ini usianya sudah 10 tahun yang dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan tanggul ini adalah digunakan tentunya untuk mengantisipasi tingginya air laut yang ada di sini. Namun pemirsa, yang saya dapatkan adalah air laut ini tingginya lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan daratan atau permukaan tanah yang ada di sebelah saya di sisi lain begitu, di mana sebelumnya di area ini adalah area pelabuhan begitu pemirsa. Tidak jauh dari sini, mungkin sekitar kurang lebih 50 atau 100 meter begitu ya, itu adalah permukiman warga. Nah, di sini ini sebelumnya tanggulnya ini rembes karena adanya curah hujan tinggi sejak bulan Desember dan hingga bulan Januari ini begitu. Dan memang sudah dilakukan berbagai upaya dan dilakukan upaya upaya untuk menahan rembesan tersebut begitu pemirsa. Nah, saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi yang ada di sini pasca hujan begitu. Dan inilah suasananya pemirsa. Tidak jauh dari sini, tadi kan saya sudah menunjukkan ya Anggi bahwa air lautnya ini sudah mulai tinggi begitu. Dan tidak jauh dari sini ini adalah permukiman. Air lautnya ini lebih tinggi dibandingkan permukaan tanah yang ada di sini. Kemudian temboknya juga rembes pemirsa, saya dapat melihat rembesnya tembok tersebut begitu. Dan bahkan tidak jauh dari sini, jika Anda melihat ada gurukan tanah yang ada di depan saya, ini adalah upaya-upaya untuk menambal rembesan itu. Dan kami dapatkan melakukan upaya dengan menumpuk begitu ratusan karung tanah untuk menahan tembok agar rembesannya ini tidak terlalu parah atau tidak terlalu masif. Nah, menurut BMKG cuaca hujan seperti ini pemirsa ini akan terjadi hingga awal Februari, khususnya hujan dengan curah hujan tinggi ini akan mengguyur wilayah selatan Indonesia. Salah satunya adalah pesisir Jakarta ini yang juga terdampak dengan adanya curah hujan tinggi begitu. Nah, selain itu puncak dari hujan tingginya juga menurut BMKG ini terjadi pada bulan Januari ini. Nah, maka dari itu ini terlihat bahwa memang curah hujan ada di mana-mana termasuk di pesisir Jakarta Utara. Nah, jika dapat saya tunjukkan pemirsa, terkait dengan kondisi tanggul ini memang sudah ada retakan-retakan yang ada di sini begitu ya, karena memang 10 tahun pemirsa kurang lebih sudah dibangun sekitar, dan memang ada tampak selain retakan juga begitu ini sudah ada gambar-gambar begitu ya yang mungkin digambar oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sini begitu kan ya. Dan selain itu tidak hanya itu pemirsa, di lokasi ini juga tampak
mungkin ini adalah pasca hujan deras yang melanda sejak tadi pagi, genangan air yang ada di sini dan belum surut begitu. Dan selain itu, di sini ini juga masyarakat sudah tidak tinggal di 100 meter dari tanggul ini, begitu pemirsa. Dan tentunya ini adalah untuk mengantisipasi adanya untuk mengantisipasi hal-hal buruk terjadi jika air laut ini semakin tinggi melebihi tanggul begitu. Dan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memang yang seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono Anung menyebutkan bahwa di bulan Januari 2026 ini nantinya pemerintah akan melakukan upaya menyelesaikan pembangunan tanggul pantai sebagai bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD begitu. Meskipun memang kami melihat dari tanggul-tanggul yang ada di sini masih ada titik-titik yang harus ditambal, karena mengingat kalau untuk yang ada di sini memang ini sudah umurnya 10 tahun begitu ya. Begitu pemirsa, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan bagaimana kondisi tanggul yang ada di sini dan bagaimana kondisi air laut yang kondisinya memang ini sudah lebih tinggi begitu dibandingkan permukaan tanah yang ada di sini. Ini memang sangat-sangat dikhawatirkan, apalagi curah hujan yang tinggi hingga awal Februari begitu. Karena yang menjadi dikhawatirkan adalah jika air laut semakin tinggi dibandingkan permukaan tanah dan melompati atau melewati tanggul, ini bisa menyebabkan ancaman gelombang, maksud kami ancaman genangan air seperti banjir di wilayah pesisir dan juga ancaman dengan tanggul yang jebol begitu. Nah, tentunya ini menjadi PR penting bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi hal-hal tersebut agar tidak terjadi untuk menyelamatkan warga-warga yang ada di pesisir Jakarta. Demikian, kembali ke studio Anggi. Arbida dan Semita, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.